Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, sidang Jum'ah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sesungguhnya. Takwa yang menjadikan kita semuanya semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semangat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa, seseorang akan diberkahi kehidupannya. Sebagaimana Allah firmankan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dengan takwa, urusan kehidupan seseorang akan menjadi mudah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan urusan-urusan dia menjadi mudah. Dengan takwa, seseorang akan diberikan solusi dalam kehidupannya dan Allah berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Jamaah sidang Jum'ah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak lain agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan kita hidup di dunia ini berharap sekali mendapatkan surganya. Tidak ada dari kita yang tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita
apabila kita menginginkan surganya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Carilah bekal, sungguh bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bekal yang paling baik adalah amalan-amalan yang saleh. Itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita benar-benar semangat dalam menjalankan amal saleh, di antara caranya adalah dengan mengingat nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sering sebutkan nikmat ini agar manusia semangat dalam melakukan kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang melakukan amal-amal saleh bahwa bagi mereka surga-surga, bagi mereka taman-taman tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah mereka banyak sungai. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengajak manusia agar mereka beriman dan beramal saleh. Dan Allah menyebutkan nikmat surga agar mereka semangat dalam melakukannya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, mereka mendapatkan balasan al-husna, balasan kebaikan. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mendorong para hambanya agar mereka melakukan kebaikan, dan Allah sebutkan pahala surganya agar mereka semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah para penduduk surga dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk beriman dan beramal saleh, dan Allah menyebutkan nikmat surganya. Ada apa dengan surga ini? Apakah surga ini nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat luar biasa? Jawabannya iya. Banyak dari kaum muslimin yang karena mereka tidak tahu betapa istimewanya nikmat surga, akhirnya kata-kata surga menjadi ringan bagi mereka. Padahal sebenarnya nikmat surga merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Apabila ada kata-kata lain untuk menggambarkannya, maka itu harus dikatakan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan betapa istimewanya nikmat surga adalah hadis qudsi yang sangat masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan kenikmatan tersebut tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Lihatlah nikmat yang paling indah, maka surga lebih indah dari itu. Dengarkan nikmat yang paling luar biasa, maka surga lebih dari itu. Hayalkan kenikmatan yang paling nikmat, maka surga di atas hayalan itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Nikmat yang di atas hayalan
Ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidakkah kita ingin mendapatkannya? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu kenikmatan yang sangat istimewa sekali. Kita sebagai manusia tidak mampu menghayalkannya. Maka bersemangatlah untuk mendapatkan nikmat ini dengan beramal saleh. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa istimewanya nikmat surga adalah hadis yang menjelaskan tentang orang yang sangat sengsara ketika hidup di dunia. Orang ini adalah orang yang paling sengsara, paling banyak musibahnya ketika di dunia. Tapi dia menjadi ahli surga. Orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicelupkan ke surga dengan satu celupan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang ini, "Ya ibna Adam, hal ra'aita syarran qat?" Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat satu keburukan sekali saja? Hal marra bika bu'sun qat? Pernahkah engkau mengalami kesengsaraan walaupun hanya sekali saja? Orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb. Demi Allah, tidak pernah sama sekali wahai Rabbku. Ma ra'aitu syarran qat wala marra biya syiddatun qat. Aku tidak pernah melihat satu pun keburukan dan aku pun tidak pernah merasakan satu pun kesengsaraan. Nikmat surga, satu celupan saja bisa menghilangkan kesengsaraan dari orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Ini nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kita tidak bisa membayangkannya. Bagaimana orang yang paling sengsara hidup di dunia, kemudian dicelupkan dengan satu celupan saja, maka memorinya menjadi hilang semuanya. Dia melupakan semua kesengsaraan ketika hidup di dunia. Padahal dia adalah orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa istimewanya nikmat surga adalah hadis yang menjelaskan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhul al-jannah. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Orang tersebut keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang panjang. Di akhir hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Fayaqulullahu lah." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang ini, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah sana, masuk engkau ke surga. Fa inna laka mithlal jannah wa 'asharata amthaliha. Karena engkau akan mendapatkan di dalam surga itu bagian yang seperti dunia. Seperti dunia ini, bahkan 10 kali lipatnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita bisa bayangkan kalau orang yang paling rendah derajatnya di surga saja mendapatkan bagian di surga 10 kali lipatnya dunia ini. Bagaimana dengan orang yang di atasnya? Bagaimana dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin? Kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak inginkah kita mendapatkan kenikmatan tersebut?
Tidakkah ini menjadikan kita semangat untuk melakukan amalan-amalan saleh? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan betapa istimewanya nikmat surga adalah hadis yang menjelaskan tentang bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah bagi menjadi 100 rahmat. Allah bagi menjadi 100 bagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz." Allah menjadikan rahmatnya 100 bagian. Fa'amsaka 'indahu 99. Dan Allah tahan 99 rahmatnya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah turunkan ke bumi 1 bagian dari rahmat itu saja. Famin dzalikal juz' yatarahamul khalaiq. Dari 1 bagian rahmat itulah seluruh makhluk Allah di bumi ini saling menyayangi, saling mengasihi. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang 99 itu nantinya yang akan diberikan kepada ahli syurga. Coba bayangkan, apabila 1 rahmat saja dibagi oleh seluruh makhluknya sudah sangat luar biasa. Bukankah kita melihat bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu sangat luar biasa? Bukankah kita melihat kasih sayang seorang istri kepada suaminya sangat luar biasa? Atau suami kepada istrinya sangat luar biasa? Bukankah kita sering kali melihat kasih sayang antara seseorang dengan teman dekatnya, teman akrabnya sangat luar biasa? Itu baru di kalangan manusia. Belum di kalangan jin, belum di kalangan hewan-hewan. Mereka juga berkasih sayang. Dan itu dari awal sampai nanti akhirnya hari kiamat. Itu semuanya dari 1 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana apabila yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 99 rahmat untuk ahli syurganya. Sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa membayangkannya. Sebagaimana Allah katakan kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin. Fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Jamaah sedang Jum'ah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara yang menunjukkan betapa istimewanya nikmat syurga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Di dalam syurga itu ada apapun yang diinginkan oleh hati. Apapun yang diinginkan oleh hati penduduk surga diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di sana. Apapun itu. Wa taladzul a'yun. Kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan mata menjadi nikmat. Semuanya ada di surga. Subhanallah.
Coba bayangkan, ketika kita dipenuhi apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, ada semuanya. Dan apapun yang membahagiakan mata kita, menjadikan mata kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, semuanya ada di sana. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Untuk kalian apapun yang dikehendaki oleh hati-hati kalian. Walakum fiha ma tadda'un. Dan untuk kalian apapun yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Tidak hanya itu jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita di sana akan selama-lamanya. Allah katakan, wa antum fiha khalidun. Kalian akan di sana selama-lamanya. Tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Selama-lamanya dalam kenikmatan yang luar biasa seperti itu. Dalam kenikmatan yang di atas khayalan manusia. Wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena amalan-amalan yang dahulunya kalian lakukan. Kalau ingin mendapatkan surga, nikmat yang sangat istimewa ini, maka mari kita semangat untuk beramal. Mari kita semangat untuk melakukan amal-amal saleh. Semakin banyak amalan saleh yang kita lakukan, apabila amalan tersebut benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, maka kita akan semakin banyak mendapatkan nikmat surga. Dan semakin sedikit amalan kita, semakin lemah amal baik kita, maka kita juga akan semakin sedikit mendapatkan nikmat yang sangat istimewa tersebut. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sana ada kenikmatan yang paling disenangi oleh penduduk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Idza dakhala ahlul jannatal jannah." Apabila penduduk surga memasuki surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah mengatakan kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu tambahan dariku? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar? Dan engkau juga telah menyelamatkan kami dari neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayakshiful hijab." Maka tabir pun dibuka. "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Maka mereka tidaklah diberikan nikmat yang lebih mereka sukai melebihi melihat kepada Rabb azza wa jal. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling tinggi di sana adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat bisa bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah kami berpesan kepada para jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
siapa yang bersalawat sekali saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar akan bersalawat kepadanya hingga 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa adhillash syirka wal musyrikin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.